Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang mengatakan jika Anda ingin hidupnya berkualitas atau lebih baik, maka perbaikilah sholatmu. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa memperbaiki kualitas hidup dengan memperbaiki sholat? Bagaimana korelasinya? Kalau kita lacak, kata sholat itu berasal dari kata silah. Silah, yasilu, wasola, yasilu, usulan, silatan. Yang berarti terhubung, sampai, atau terikat dengan kuat sehingga sulit untuk dilepaskan. Itulah kenapa dikatakan sholat. Karena ketika kita sedang melaksanakan sholat, maka kita sedang terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa dikatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka manakala kita sedang melaksanakan sholat, hakikatnya kita terkoneksikan dengan zat yang maha baik. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 disebutkan, "Fa'idza qadaitumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Jika engkau telah selesai menuntaskan sholat secara sempurna, fazkurullaha. Zikir kepada Allah hakikatnya adalah selalu mengingat Allah. Dan ingat Allah itu tidak hanya ketika kita sedang sholat saja, tetapi selesai sholat, selepas sholat, akibat dari konektivitas kita dengan Allah, akibat dari keterhubungan kita dengan Allah, zat yang maha baik, maka nilai-nilai kebaikan akan terkoneksikan dengan diri kita, terinternalisasi dan kemudian terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itulah disebutkan dalam ayat yang lain, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna itu harfun nasab wa taukid. Nasab itu artinya menancapkan yang dalam dan kuat, sehingga tak tergoyahkan. Sedangkan taukid itu menegaskan. Jadi seakan-akan Allah menyampaikan kepada kita, wahai engkau orang-orang yang sholat, camkan, tanamkan yang dalam dirimu dan tegaskan bahwasanya ketika engkau melaksanakan sholat, engkau akan menerima segala kebaikan dan akan terbebas dari dua sumber keburukan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Manakala kita sholat, kita terhubung dengan Allah, zat yang maha baik. Selesai sholat, kita bekerja, kita akan bekerja dengan baik. Kita berjalan, kita akan berjalan dengan baik. Kita akan terhindarkan dari dua sumber keburukan, yaitu fahsya wal munkar. Fahsya itu adalah keburukan yang bersumber dari nafsu syahwat, seperti porno aksi, pornografi, kata-kata kotor, dan lain sebagainya. Sedangkan mungkar adalah keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal, seperti korupsi, membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, tentu harapannya kita besarkan Allah dalam sholat kita, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita besarkan Allah dalam sholat kita. Maka tentu harapannya selesai sholat, kita tetap membesarkan Allah. Jangan sampai kita besarkan Allah dalam sholat kita, tapi kemudian setelah sholat, yang kita besarkan adalah diri kita. Yang kita besarkan adalah jabatan kita. Yang kita besarkan adalah pangkat kita. Kemudian lain sebagainya. Tentu selesai kita melaksanakan sholat, tidak berhenti sampai di masjid,
tidak berhenti sampai di atas sajadah, tapi sholat kita mampu membuat kita melaksanakan berbagai macam amal kebaikan di setiap kehidupan kita. Sekian saja. Nasrun minallah fatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.